Halo semuanya, kembali lagi di channel Harald Arkan. So, di video kali ini, gue akan mereview sebuah motor yang sangat-sangat spesial karena harusnya sementara ini motornya baru ada satu-satunya di Indonesia. So, kali ini gue udah di Biker Second Sport untuk melihat langsung. Ini dia, BMW M1000 RR 2024. Oke, sekarang kita sudah bersama kepala sukunya dari Biker Second Sport, Jidayat. Oke, siap. Oke, jadi kali ini kita akan review singkat, review tipis-tipis. Sekalian kita ngobrolin tentang motor spesial satu ini yang harusnya one and only nggak di Indonesia untuk sekarang ini. Apa udah ada yang punya juga? Belum tahu sih ya, cuman Belum tahu ya? Di Jatiwaringin sih gua doang. Kawasannya dia guys, Jatiwaringin. Jadi ya harusnya masih one and only ya. Untuk sekarang ini kita nggak tahu nanti ke depannya akan seperti apa. Jadi ya kalau bisa dibilang motor ini cukup spesial ya karena ini M-nya. M1000 RR 2024 lah kita bilang. 2024. Jadi kalau kita ngomongin ini kan M-nya itu adalah kasta tertingginya ya. Ya, M series lah. M series-nya dibanding S1000-nya ya. S1000 RR kan dia juga ada dua juga tuh, S1000 RR base sama S1000 RR M package. Oke. Nah, kalau ini M1000 RR 2024 yang competition package. Jadi udah tipe tertingginya lagi gitu. Jadi S1000 RR tadi udah ada dua tipe. Terus M-nya juga ada dua tipe juga dan kebetulan yang ini tipe tertingginya. Iya, competition spec-nya. Iya, betul. Di bawahnya ini ada juga ya. Ada, tapi dia cuma beda Tangkinya tuh dia warna putih. Dia tangkinya warna putih. Tangki warna putih, terus single seat dia nggak karbon. Oh single seatnya nggak karbon. Udah karbon. bedanya itu aja. Iya. Tapi body-body lainnya dia udah Semua sama. Semua udah karbon juga. Kalau ya? M1000 RR yang 2024 ini, jadi standar bawaannya tuh memang dari sana udah full bodinya tuh udah karbon semua rod. Oke, jadi memang ini belum ada yang diganti-ganti sama sekali ya? Nggak ada, kita nggak ada Ini ganti masih sama. bawaan pabrik, memang udah dapetnya seperti ini. Jadi kalau kalian memang lihat bodinya, semua ini pada karbon ya itu udah dari bawaannya semua. Berhubung ini M-nya ya? M-nya. M1000 RR. Jadi tentunya ada perbedaan kalau kita bandingin sama yang S-nya. S-nya jauh. Pastinya ya dari segi body, kemudian dalaman-dalaman mesinnya juga pastinya ada perbedaannya juga, ada bedanya juga. Oke, jadi kali ini enaknya kita bahas dari mana dulu ya? Kita lihat dari bagian depan coba. Karena bagian depan kalau bisa dibilang bentuknya ini bener-bener agresif banget. Kita kalau ngelihat motor-motor pada umumnya desainnya nggak ada yang se-overkill ini menurut gua. Kecuali tadi kalau seperti dibilang kalau MotoGP baru wingletnya sampai segede gini nih ya. Tapi untuk motor-motor sekarang ini kalau bisa dilihat wingletnya tuh ya. Udah standarnya lah. Standarnya aja bawaannya udah kayak gini guys. Ini tuh kalau bisa dibilang kayaknya udah track ready aja ya. Ya dia dari M1000 RR ini lucunya tuh di bagian windshield dia dikasih space kosong untuk ngasih nomor buat race nanti gitu. Nah ini tapi kita kasih logo. Nah sebenarnya kalau di luar itu dia pada diisi nomornya. Diisi nomor ya. Jadi kayak ini udah langsung disediain tempat buat naro racing numbernya lah gitu kalau dibilang. Nah ini kalau kita bandingin sama S1000 RR yang tahun-tahun sebelumnya ya, berhubung kan ini ya baru lah hitungannya ya. Bagian depannya ini udah banyak banget berubah. Dibanding S1000 RR yang 2003 juga beda, ya kan? Salah satu ini, Ral. Dia dari air intake atau nggak air ram. Kalau S1000 RR itu masih ditutupin. Nah, kalau ini dia udah bener-bener kebuka banget dan ini bener-bener masuk loh. Wih, dalam untuk tangannya lihat ya. Udah bener-bener masuk. Jangan diterusin nih. Iya, segitu dia. Ya, bener-bener masuk. Jadi untuk sistem ram air-nya itu masuk udara udah nggak dihalang-halangin pakai apa-apa lagi, bener-bener langsung masuk seperti itu ya. Langsung. Dan ini kalau kita bisa lihat bodi bagian depannya juga lebih lebar ya. Lebih gambut. Lebih gambut, lebih lebar. Dan kalau misalnya yang versi S-nya, dia tuh bodinya nggak sampai atas sini aja. Iya, dia di sini kepotong. Dia kepotong cuma sampai sini doang, jadi windshield-nya tuh agak over sampai sini. Itu yang untuk S-nya. Kalau M, dia bodinya benar-benar sampai full atas ujung si bagian windshield-nya. Nah, lampunya, kalau bentuk lampu kayak sama ya, Ji? Hampir sama. Kalau bentuk lampu, harusnya ini masih sama. Memang bedanya di bodinya aja yang sekarang jauh lebih besar dibanding yang si S-nya. Terus di sini ada bagian winglet-nya nih, yang gede banget guys. Ya.
gede banget. Ready Ini kayak to take bener-bener, off. Siap terbang. Iya, ini udah siap terbang ya. Bener-bener sayapnya gede banget dan ini karbon. Terus dia kayak udah langsung nyatu sama bagian bodinya fairing. juga ya. Bagian fairing. Gimana menurut kalian desain kayak gini? Karena kalau bisa dibilang bener-bener baru ini doang yang desainnya agresif ini ya. Menurut gue sih keren banget. Dan ini diklaim BMW juga pastinya untuk ini ya, ningkatin downforce-nya. Terus kita turun lagi nih ke bagian bawah. Spakbor. Spakbornya? Spakbornya unik, Ral, kalau menurut gue ya. Yeah. Karena spakbornya itu nyatu sama dia buat dinginin kaliper juga. Di bagian sininya. Kita geser dikit kali ya. Terus dia kasih tambahan lagi buat disc brake-nya juga. Jadi kalau biasanya itu modifan ya, part aftermarket biasanya cuma ditambahin buat si kaliper cooler doang. Nah sekarang spakbornya include. Iya. Jadi kalau bisa dilihat nih, wheelset bagian depannya itu kayaknya udah hampir semua ketutup ya, Ji? Semuanya ditutup. Tinggal sisa dikit bagian depan sama bagian belakangnya. Karena di sini udah ada pendingin untuk si disc brake-nya. Gede banget. Dan keren banget menurut gua kayak begini nih. Bener-bener overkill lah. MotoGP look banget. MotoGP look banget ya. Bener-bener sama banget. Kalipernya dia belum Brembo ini ya? Bukan Brembo ya? Setahu gue ini Nissin ya. Cuman di finishingnya? Finishing dari M Performance. Finishingnya udah M Performance. Berhubung ini M, warna biru seperti itu. Keren banget. Untuk suspensi dia juga bukan Öhlins, dia Marzocchi ya kalau nggak salah ya? Marzocchi dia. Cuman dia preload sama ribonya dia yang manual. Kalau S1000RR kan biasanya elektrik. Udah elektrik, kalau ini justru manual untuk adjust-nya ya. Oke. Sama velg dia karbon dia, udah standarnya. Kalau yang S1000 M package-nya ada kalau S1000RR base dia nggak karbon, M package dia karbon. Dia udah karbon ya? Betul. Ini masih sama kayak sebelum-sebelumnya? Sama masih, Tyson Group itu ya? Dan itu memang sudah bawaannya, jadi bukan diganti-ganti lagi. Terus kalau kita lihat nih, ngolong itu radiatornya cukup besar, sama oil cooler juga, pastinya ya, di bagian bawah situ. Rasanya kurang lebih bagian depan kayak gitu ya. Betul. Untuk lampu sennya dia nyatu di bagian spionnya juga. Ini harusnya ya, kalau buat track day atau buat kita main di Mandalika gitu kan, tinggal copotin ini doang. Copot dong. Udah siap. Kasih mirror blinking. Iya, kasih mirror blinking, udah langsung siap. Kita pindah ke bagian samping. Fairing deh. Ini juga udah beda banget ya, kalau dibandingin sama si S-nya ya. Kemarin gue sempat pakai Ral. Jadi gue sempat compare antara M1000RR 2022 dengan M1000RR yang 2024 ini. Oke. Nah perbedaan fairing itu yang agak signifikan ketika gue pakai. Karena apa? Dia punya ngeluarin hawa panas itu bener-bener di bagian mata kaki dan itu panas banget. Gue ngerasa panas banget. Beda sama M1000RR 2022 itu agak lebih dingin lah. Nah yang ini di sini M1000RR 2024 ini gue ngerasa jauh lebih panas. Karena memang kalau bisa dilihat ini fairingnya benar-benar ketutup banget ya, Ji? Ketutup banget dan benar-benar keluarnya dari sini. Iya, keluarnya dari sini doang. Jadi kalau misal angin dari luar tuh pasti yang ngedorongnya keluar di bagian sini doang nih. Sirip-siripnya di bagian sini dia udah kayak hiu beda, kayak hiu banget, udah beda dibanding S1000RR atau M1000RR yang tahun-tahun sebelumnya. Bentuk fairingnya seperti ini dan ini full karbon fairing bagian atasnya atau bagian undercoil juga ini udah karbon semua ya. Bagian bodi sih sebenarnya polos aja ya, dia cuma ada sirip-sirip di bagian sini, undercoil seperti ini, dia nggak sampai belakang ya. Karena masih ada katalis, Ral. Karena masih ada katalis di bagian sininya, jadi cuma sepotong segini doang. Terus mesinnya nih, dia berapa? 900-an ya? Hampir 1000 cc ya? Ya, hampir 1000 cc. Jadi kalau misalnya Panigale V4 itu 100-an ya, ini 1000 cc ya, tapi kalau dari segi horsepower dan torsinya harusnya ya hampir-hampir sama. Karena kalau ini dia sekelasnya kompetitornya V4R. Jadi betul. Bukan V4 atau V4S ya? Bukan, karena V4S atau nggak V4 base itu dia 1100. Oke. Gitu, 1100 cc. Terus kalau kalian lihat nih, motornya segede gini, ya kan? Dari depan aja kelihatannya gede banget. Beratnya ini ringan banget loh. Cuma sekitar 190 kg. Ya, 190 kg. Itu berat basah ya? Berat basah. Berat basah, bukan berat kering. Jadi setelah diisi ya oli segala macam, bensin, itu cuma sekitar 190 kg. Jadi walaupun motornya dilihatnya gede banget, beratnya cuma sekitar segitu doang. Itu ringan banget, hampir mirip-mirip sama motor-motor 250 cc ya, kalau bisa dibilang. Nah, tangkinya nih, kita lihat tangkinya, Ji. Kayak tangkinya masih mirip-mirip ya. Tangki sama yang bagian tangki, terus cover tangki atas, set panelnya dia sama semua. Dan ini untuk cover-covernya juga ya karbon semua, seperti kita bilang tadi. Jadi totally dari motor ini sebenarnya semua hampir karbon, cuman bagian tangki sama bagian bodi belakang ini aja nih, ini doang yang nggak karbon. Yang bodi kasarnya ini ya, tapi kasar. Untuk single seatnya juga udah karbon juga. Terus ada, ya ini tadi untuk fairing
kanan dan kirinya dia ada stripping BMW banget ya. BMW. Warnanya biru, merah, biru putih. Muda. Cakep. Iya. Kita lihat ke bagian dashboardnya, speedometernya nih. Coba kita offin dulu kali ya dari. Oh ya. Soalnya ada perbedaan antara S1000 sama M1000. Oh, ada bedanya juga. Ada bedanya juga. Ya. Nah ini kalau M1000 dia ada logo M-nya. Itu kalau yang S1000 M package? Enggak. Oh nggak ada. Nggak ada. Jadi yang M package-nya belum dapet tuh. Kayak belum gitu dapet. ya. Itu yang membedakan. Oke. Kayaknya sih kalau untuk tampilan speedometer dia masih sama ya Ji ya? Iya. Mode sport, kita pakai mode sport, dia ada sportnya itu ada beberapa 3 bagian juga modenya. Ini yang pertama, yang kedua biasa nih RPM dan lain-lain, DTC ini juga sama, tapi ada lean angle-nya di bagian sini dia. Oh iya, dia udah ada lean angle-nya juga, jadi ketahuan tuh seberapa miring motornya ya. Betul. Oke, jadi kalau misalnya kita ngomongin dari segi fitur atau teknologi yang ada di M1000RR ini, kalau bisa dibilang memang masih sama dengan persis S1000RR atau M1000 pendahulunya ya. Betul. Bentuk speedonya masih sama, tampilannya juga masih sama, fitur-fiturnya juga masih sama. Nah untuk tombol-tombolnya di sebelah kiri situ juga masih sama ya. Sama ini. Nah ini itu yang diputar-putar itu untuk pengaturan menu ya kan. Ini buat geser-geser dia. Ini udah ada heated gripnya belum? Udah. Oh udah termasuk juga ya heated gripnya ya. Oh dari yang sebelah kanan. Cuma nggak kepake sih di sini. Iya. Terus di sini juga udah ada cruise control ya? Cruise control semua, nggak cruise kepake control, juga. Ya, tidak begitu terpakai di sini ya. Ada hazard, ini untuk tadi bagian menu, terus ini traction control ya. Lampu sen dan klakson. Bentuk triple clamp-nya seperti itu, dan ini seperti dibilang tadi masih manual ya? Manual semua, adjust-nya. Adjust si suspensinya. Bagian kanan bentuk kill switch-nya seperti ini heated grip-nya yang tadi. Terus kalau misalnya kita belinya yang M1000, nah kalian bisa lihat nih itu ya, untuk handle koplingnya dia udah yang M Performance ya. Tapi kalau yang M package-nya udah dapat juga atau? M package tergantung kitanya sih. Jadi M package itu bisa opsional. Bisa beli, yang ini bisa beli. Cuman ya itu harga mahal. Tapi kalau untuk si M1000 ini memang udah bawaan. Ya? Udah bawaan. Jadi udah emang standar, nggak bisa udah dipilih. Standarnya, bukan opsional lagi. Menurut gue ya, bagian kokpitnya itu rapi banget sih. Cantik. Ya? Cantik. Clean banget. Clean. Terus balutin karbon lagi. Nah itu dia, di sekitaran speedometernya itu, dia udah dikasih semacam cover karbon lagi. Jadi bener-bener clean banget. Kalau kalian lihat di bagian kokpitnya, bener-bener cakep banget. Kalau S1000RR biasa, ini tangan kita bisa masukin Rat. Jadi kayak ada celong gitu. Jadi ada celah lagi. Nah kalau ini dia udah langsung ditutupin seperti semua. itu, biar rapi semua ya. Dan ini kalau kalian lihat nih di bagian sini, ini tuh bener-bener raw karbon guys. Iya, ya. betul. Kelihatan tuh serat-serat karbonnya di bagian sini. Oke, kita mundur lagi nih. Tadi kita udah lihat ke bagian kokpitnya, ini matiin dulu. Ya. Joknya nih, joknya lumayan keras. Ya. Tapi untuk si M ini, dia udah stitching udah. Ada emboss. Ada emboss M-nya ya. Nah, gua kan belum pernah naikin nih guys. Katanya gimana? Lebih tinggi dari M1000RR 2022 dan setahu tadi gue baca tuh sekitar 839 mm untuk seat height-nya. Jadi kalau bisa dibilang memang seat height-nya ini cukup tinggi dibanding motor-motor lain ya. Dibanding Panigale, gue lebih tinggi ini. Lebih tinggi ini juga. Gue bener-bener nggak nyampe soalnya. Nyari lampu merah, di lampu merah gue nyari trotoar untuk. Jadi agak-agak ngeri ya kalau kita pakai di jalan raya untuk tinggi-tinggi sekitar ya. Iya. Mirip-mirip lah, kita tingginya 170. Ya kan? Naik ini kayaknya agak susah. Kalau misalnya harus berhenti, kayaknya kita kaki sebelah harus begini ya. Iya, naik. Biar nyampe. Karena saking tinggi si seat height-nya. Cuma ya biasanya motor-motor yang seat height-nya tinggi kalau di bawah jalan enak. Justru malah enak ya. Enak banget nih motor. Biasanya malah kayak gitu. Nah, kayak Panigale juga menurut gue juga udah cukup tinggi. Gue belum coba naikin, nanti kita coba naikin ya. Nah, seperti itu untuk si joknya. Oh ya, untuk bagian rangkanya dia kayak dibagi 2 bagian gitu ya, Ji ya? Iya. Jadi ada yang bagian... Ada yang beda dari M1000RR sebelumnya sampai sekarang. Kalau sekarang rangkanya tuh ada emboss M. Oh, jadi kasih emboss. Terus sama footstep-nya beda. Kalau kemarin itu selalu footstep-nya pakai M Performance kan. Dia ada biru-birunya. Nah ini pakai apa nih? Giles ya? Giles. Mereknya Giles tuh. Ini baru nih. Gitu. Gua ngeliat di BMW for the first time di M1000RR 2024 ini dia pakai tipe yang ini footstep-nya. Sebelum-sebelumnya yang M Performance gitu Performance ya. Yang ada warna biru gitu-gitunya. Dan ini untuk detail si footstep-nya juga cakep nih, Ji. Cakep. Atasnya udah ada detail karbonnya juga guys. Betul. Keren banget. Dan ini juga udah
adjustable juga, bisa kita atur untuk naruh posisi si footstep-nya. Lebih banyak adjustable-nya. Oh, jadi lebih banyak. sama yang sebelumnya itu kan dia cuma sekitar 3 lah, 3 posisi riding footstep-nya. Tapi kalau yang di Giles ini, footstep yang ini dia punya 6 kan. Jadi ada 6 pilihan untuk 6 kita pilihan. naruh si jalur footstep-nya ini, guys. Itu. Knalpotnya, Ji? Bawaan udah Akrapovic. Bawaannya memang sudah Akrapovic ya. Full titanium pastinya ya? Full titanium. Dia sampai di katalisnya juga ada emboss Akrapovic-nya. Keren banget nih. Di bagian bawah sininya, dia ada emboss Akrapovic-nya. Dan sampai detail-detail seperti itu ya. Adem banget, motor benar-benar adem. Dia udah ada katalis, ada DB killernya juga. Jadi simple route. Lu kalau misalkan mau keluarin nih suara motor, tinggal ganti header, DB killer copot, udah keluar suaranya tuh ya. Keluar suaranya. Iya. Karena kalau bisa dilihat nih, katalisnya cukup besar, Gede banget. Gede banget. Dia knalpotnya biasanya kalau pegangannya itu ke footstep belakang, dia megangnya ke bagian ini nih, footstep depan ya. Ke bagian footstep depan. Swing armnya, modelnya udah kayak ala-ala Suter gitu ya, Ji? Iya, yang modelnya. kebalik gitu modelnya. Dan ini apa bahannya? Aluminium harusnya ya. Terus hagernya juga udah karbon juga. Untuk suspensi belakang pakai Marzocchi juga. Sama dia. Velg belakang sama juga pastinya ya, Tyson Group juga. Terus untuk kaliper belakang finishingnya juga dibikin biru juga. M-Performance kayak yang di bagian depannya. Gitu guys. Nah, kita mundur nih ke bagian buntutnya. Jadi kalau buntutnya kita bandingin sama S1000RR yang tahun yang sama juga, dia sama ya dia? Sama persis, cuman bedanya dia bawaan yang competition package ini dia udah karbon rod. Dia udah karbon. Betul. Tapi kalau yang S1000-nya dia belum karbon. Enggak, belum. Walaupun memang bentuk buntutnya udah sama ya. Tapi kalau misalnya yang 2021 atau 2022 belum seperti ini. Ini lebih slim tapi lebih lebar. Oke. Kalau yang sebelumnya tuh lebih kecil, lebih runcing dia. Menurut gua cakep bentuk buntut belakangnya, lebih tajam-tajam, lebih banyak lekukannya dibanding yang tahun sebelumnya ya, Ji ya? 2022. Dan ini masih sama ya, stop lampnya nyatu sama sen. Lampu sen ya. Jadi kalau kalian bisa lihat di bagian buntutnya, dia nggak ada stop lamp sama sekali ya? Nggak ada. Udah nggak ada stop lamp sama sekali, dia cuma ada di bagian lampu sennya. Stop lampnya di situ juga ya? Sama. Udah nyatu di bagian situ juga. Ini spakbor bawaan kayak gini? Bawaan. Sebenarnya dia ada tambahan lagi, Ral, sampai sini. Oh, ada tambahan lagi. Itu cuman buat pegangan kan kalau di luar negeri kan plat nomor tuh panjang gitu ya, kan. ada yang panjang gitu ya. Jadi ini kita nggak pasang. Oke. Di sini ada detail competition-nya nih, berhubung tadi seperti dibilang ini yang competition pack-nya ya. Untuk ban di sini dia udah dapat ban dari Michelin Power Cup ukuran belakang 200 aja. 200. Ukuran belakangnya 200. Sebelumnya itu dia bukan Michelin yang tipe ini nih. Oh, ini udah diganti? Oh enggak, maksudnya yang tahun sebelumnya? Iya, tahun sebelumnya bukan ini. Nah, yang di 2023 2024 ini dia baru ganti yang ke sini nih. Ini enak banget bannya. Belakangnya itu 200/55 ring 17. Yang depannya 120/70 ring 17. Jadi di Biker Second Sport ini memang motornya juga kalau bisa dibilang cukup aneh-aneh ya. Unik-unik, langka-langka juga. Jadi sebelum yang ini ada, kemarin yang versi nakednya itu the one and only kita. The one and only, itu kemarin udah masuk ke sini. Tapi sayangnya sudah sold out, jadi kita nggak bisa kanan kiriin, nggak bisa kita bandingin sebelah-sebelah. Terus ini udah quick shift juga ya? Quick shift udah up and down udah pastinya. Quick shift up and down pastinya. Udah standarnya lah sekarang. Iya, di motor 2017 ke atas tuh kayak quick shift udah standarnya. Udah standar up and down ya. Mungkin kalau di 600 cc cuma up doang, tapi 1000 biasanya udah up and down ya. Harga? Nah, itu yang paling bikin penasaran netizen ya kan. Iya. Harganya kisaran berapa nih untuk motor sekeren ini? Kemungkinan kita open di 2,3 M aja. 2,3 miliar. Itu dapat satu unit rumah di daerah BSD kayak dapat tuh, Ji. Mungkin. Tapi fun fact, Ralt, ini sebenarnya kita belum belum launching, belum apa-apa. For the first time Harald yang review nih motor. Terima kasih loh. Kita baru 2 hari sampai nih motor. Jadi emang baru banget nyampe di sini ya nih motor ya. Baru banget sampai 2 hari. Terima kasih banyak. Dan kita memang lagi kemarin tuh bikin bridging ya, kayak biasa lah Biker Second Sport bikin video ini. Tapi untuk saat ini udah di review belum? Belum ya? Belum. Okay. Hari ini sekarang tanggal 16 Desember. Ini kita lagi mau adain fotohan. Besok ini gue bawa. Oh ini mau dibawa, nanti mau ada fotohan lagi. Benar. Iya. Oke, jadi untuk harga segitu 2,3 M. Tadi ya, 2,3 M itu off atau on? Off. Oh itu off the road. Ya, jadi nanti akan ada penambahan sekitar ya berapa lah nanti? Sekitar 100 sampai 150 juta. Sekitar 100 sampai 150 juta untuk si BBN-nya itu ya? Betul, uji BBN-nya. Jadi jatuh-jatuhnya ya mungkin hampir 2,5 M ya?
Hampir 2,5, tapi kan itu nego. Oke, itu nego harganya. Nego tuker guling sama Panigale gue boleh? Oh, boleh. Guling yang di rumah ya? Oke, kita coba dengerin suaranya kali ya? Boleh. Boleh ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Oh iya, untuk motor-motor dari BMW, motor baru itu dia masih ada limit powernya. Jadi ada limit RPM, limit power. Nah, sampai di angka 1000 km. Jadi itu pembatasannya sampai 1000 kilo ya. Jadi nggak cuma di M1000RR tahun baru ini doang. Semua juga begitu. F900. Yang waktu itu gue cobain dari sini juga kan begitu juga kan? S1000RR. S1000RR. Yang M package. Nah, lucunya dia tuh bukan sekedar RPM. Kalau RPM kan kita RPM 8000 tuh bawa terus kalau limit di 8000 kan gitu kan. Kalau ini dia benar-benar total loss. Kosong aja gitu kosong. tiba-tiba tenaganya. Jadi di RPM 8000 kita gas tuh nggak bisa kayak motor mati. Iya. Gitu. Jadi itu ada pembatasan RPM cuma sampai 8.000 doang ya? 8.000-an. Cuma sampai 8.000 kurang lebih sampai 1.000 kilo. Nanti setelah itu harus diservis dulu kah atau dia tiba-tiba unlock aja gitu ya? Enggak, itu harus di-unlock. Jadi emang harus di-unlock. Bahasanya itu pakai teks salah gitu lah. Jadi harus dicolok, kita unlock gitu. Baru di-unlock. Tapi nanti setelah 1000 kilo. Gitu. Oke. Kita nyalain kali ya? Ya, siap. Kita langsung cek sound. Kita dengerin suaranya. Ini masih cold start ya? Cold start. BMW gini? Iya. Tinggi di atas. Nanti kalau dia udah agak pasti baru. Biar tipis ya. Kita coba gas sedikit-sedikit. Halus banget ya? Halus banget. Nikmat sekali suaranya. Jadi memang ciri khas BMW kayak gitu ya, Ji? Cold start di awal dia pasti tinggi. Cold start itu bener-bener gede banget suaranya. Gue waktu itu dipinjemin dari sini aja. Itu udah ganti knalpot waktu itu ya? Austin ya kalau nggak salah ya? Pakai Austin. Pakai Austin itu bener-bener gede banget guys. Berisik. Kaget gue. Gue udah biasa pakai motor suara berisik, tapi untuk di BMW ini cold start itu bener-bener di awalnya doang sih ya. Di awalnya tuh ngagetin banget. Mobil juga gitu kan? Oh iya. BMW mobil juga gitu. Cold start di awal BMW udah pasti. Jadi kayaknya udah jadi ciri khas BMW itu kayak gitu ya. Mau motor mau mobil. Cold start di awalnya itu bener-bener tinggi banget suaranya, bener-bener ngagetin banget. Tapi setelah itu sih ya normal-normal aja, sama aja. Sekarang gue pengen nyoba ngerasain ya kan. Dari tingginya nih. Dari tingginya, karena katanya tingginya ini tinggi banget. Betul. Ya dibanding Panigale itu lebih tinggi lagi. Menurut gue Panigale aja udah lumayan tinggi guys. Nah ini katanya lebih tinggi lagi. Jadi langsung aja kita cobain ya, nggak apa-apa ya, kita coba dudukin ya. Kita dudukin motor dengan harga hampir 2,5 miliar guys. Wah, luar biasa ya. Semoga someday kita punya ya. Kita cobain ya. Wah, ini baru begini udah berasa Ji. Udah berasa ini tingginya. Nah, tuh ya. Kelihatan ya, jadi nggak perlu gue jelasin juga di video. Kalian ngelihatnya aja ini udah bener-bener jinjit banget, kelihatan banget bedanya ya. Kalau dibanding Panigale memang tinggi, tapi ini lebih tinggi lagi. Cuma memang kalau misalnya kita duduk begini, dia ramping sih. Dia ramping ya, jadi nggak... Ngejepitnya enak. Tinggi gue sekitar 170 cm, naik motor BMW M1000 RR ini, sejinjit ini. Tapi first impression gue, pas pertama kali dudukin motor ini, terus gue naikin, bukan tingginya yang bikin gue kaget, tapi... Entengnya. Motor ini bener-bener kerasa ringan banget guys. Jadi kalau kalian lihat bentuk bodinya yang sebesar itu, gambot banget, gede banget. Tapi setelah kalian naikin, ya kan, terus kalian bawa kayak begini, ini bener-bener beda banget. Ringan banget. Padahal bodinya kelihatannya dari jauh tuh udah gondrong. Orang lihat tuh, kayaknya motor berat. Iya, kalau orang ngelihat pasti kelihatannya tuh kayak berat, gede gitu kan. Cuma setelah dinaikin, motor ini bener-bener ringan banget. Sama S1000RR yang kemarin lu coba? Lebih enteng ini. Jauh. Berasa bedanya. Ini jauh lebih ringan. Ya gimana nggak ringan? Bodinya kalau kalian bisa lihat ya. Full karbon. Semua udah full karbon. Totalnya cuma sekitar 190 kilo setelah oli terisi semua, bensin segala macam ya kan. Cuma 190 kilo. Ya, jadi seperti itu. Rasanya sih kalau dipakai jalan, nggak macet-macetan aman ya. Aman-aman aja ya. Berhubung motornya juga nyaman ya kan, posisinya tadi dari duduk ke stang juga yang nggak begitu nunduk begitu jauh, masih oke lah, masih enak.
Cuma ya minusnya di situ aja. Tinggi. Jadi tingginya aja. Berhubung kita orang-orang Asia ya kan. Agak kesulitan di sana. Agak kesulitan di situ. Jadi kalau misalnya mau berhenti kaki kita harus agak angkat dikit yang sebelahnya. So kurang lebih seperti itu untuk BMW M1000 RR. Terima kasih banyak buat Biker Second Sport yang udah ngizinin gua untuk mereview motor keren satu ini, motor langka ya kan, dan harganya sangat-sangat fantastis. Tapi yang tadi disebutin itu harga masih nego ya. Nego. Harganya masih nego. Jadi ya buat siapapun yang nonton video ini dan tertarik sama motor ini bisa langsung cek ke Biker Second Sport. So cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Thank you guys.